Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan lahan di sekitar mangrove untuk pengelolaan lingkungan pesisir Semarang yang berkelanjutan. Di sini saya akan memenuhi eh, tugas untuk mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Siti Najami Rohmatillah, NIM 18 19 10 50 10 74. Di sini yang melatar belakangi yaitu di Semarang sendiri memiliki ekosistem mangrove, di mana kondisi hutan mangrove di pesisir Semarang sejak lama mengalami degradasi secara luas akibat adanya abrasi dan perubahan lahan. Untuk salah satu lokasi hutan mangrove di pesisir Semarang itu terletak di Duku Tapak, Kelurahan Tugurejo, Semarang. Adapun untuk sampai saat ini, Duku Tapak itu Tugurejo menjadi lokasi wisata alam mangrove dengan nama Eko Edu Wisata dengan mengedepankan konsep konservasi terhadap mangrove sendiri. Untuk penggunaan lahan di sekitar mangrove dan pengelolaan lahan yang kurang tepat dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan, misalnya pencemaran untuk pengerusakan yang dapat terjadi di sekitar mangrove itu sendiri. Dan untuk berbagai penggunaan lahan di sekitar mangrove Tapak Tugurejo Semarang antara lain untuk tambak, permukiman, industri, dan lain sebagainya, di mana keadaan ini akan menjadi kondisi mangrove dalam posisi rentan, yang dikarenakan lahan sewaktu-waktu dapat beralih fungsi. Adapun di sisi lain, sebagian masyarakat menggantungkan pencariannya sebagai petambak. Ini adalah tabel penggunaan lahan, yang dimana penggunaan lahan di Tugurejo itu didominasi oleh tambak, sawah, dan permukiman. Di mana tahun 2010 itu sempat mengalami penurunan untuk lahan industri sejak tahun 2010 sampai 2020 itu mengalami peningkatan. Terus untuk permukiman sendiri mengalami perubahan namun tidak mengalami lonjakan, sedangkan untuk mangrove sendiri itu mengalami fluktuasi luasan. Selain itu muncul peruntukan lahan yang pembangunan bandara mulai tahun 2010. Eh, Adapun dari tabel tersebut di atas dijelaskan adalah perubahan luasan penggunaan lahan, di mana di sana ada penambahan perubahan luasan pada penggunaan lahan untuk industri terus mengalami penambahan luasan. Sementara untuk mangrove-nya sendiri itu mengalami luasan dan permukiman itu juga mengalami penambahan dan kemudian mengalami penurunan. Demikian juga penggunaan lahan untuk sawah. Selain itu, terlihat penggunaan lahan untuk tambak terus mengalami penurunan. Adapun dari penggunaan lahan selanjutnya, dilakukan analisis hubungan antar variabel luasan mangrove dengan penggunaan lahan. Dan hasil analisis hubungan antar variabel seperti pada tabel yang akan saya next. Nah, ini untuk tabelnya. Di mana dari tabel tersebut itu dijelaskan bahwa statistik itu disimpulkan tidak ada kolerasi antara luasan mangrove dengan luasan penggunaan lahannya. Ini adalah gambar eh, saya lihat dari Google Earth pada tahun 2010 yang ada di wisata mangrove. Itu untuk kondisi tahun 2010 di mana masih tidak ada pelebaran atau penambahan luasan untuk daerah mangrove-nya sendiri. Dan ini adalah gambar yang tahun 2020 di mana ada perluasan untuk daerah mangrove-nya. Dapat dilihat dari gambar tersebut dan ini sumbernya dari Google Earth tahun 2020 yang terbaru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan
salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.